Halo semuanya, selamat siang. Saya Renaldi Nugraha. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hormat saya kepada hadirin semua. Menurut John C. Beck dan Michelle Wade, game adalah penarik perhatian yang telah terbukti. Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi. Maksudnya apa? Maksudnya game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan juga ada yang kalah. Dan biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing. Mungkin di sini ada yang suka main games. Ada yang suka main games mungkin. Biasanya kalian kalau main games itu tujuannya untuk apa sih? Untuk hiburan, iseng, atau lagi bosan aja? Kalian tahu nggak sih kalau dengan main game tuh sekarang bisa menghasilkan uang? Jadi saya jelasin ya. Jadi kalau kalian tuh bisa main games dengan senang-senang, tapi kalian juga bisa mendapatkan uang dari bermain games tersebut. Nah, apalagi kalau games itu adalah games yang kalian sukai, pasti senang banget kan kalau kalian bisa main games tapi kalian juga bisa mendapatkan uang. Karena sekarang tuh udah banyak banget, sudah banyak sekali yang bermain games dan mereka bisa mendapatkan uang, dan sekarang mereka hidupnya kaya karena bermain games. Seperti siapa coba? Seperti siapa? Reza Octavian. Siapa lagi? Tara Arts. Siapa lagi? Just No Limit. Lalu professional gaming. Seperti siapa? Banyak ya. Lalu yang sedang viral akhir-akhir ini seperti siapa? Windah Basudara ini lagi terkenal sekarang. Dia adalah YouTuber streamer yang dia bermain games dan dia namatin sebuah bermacam-macam games, dan penontonnya anak kecil tapi banyak juga yang mendonasi dia. Akhirnya dia bisa mendapatkan uang dari situ dan juga bisa mendapatkan dari AdSense yang diambil dari YouTube karena banyak yang menonton dia. Lalu siapa lagi coba kalau bukan YouTuber gaming terkenal di dunia? Kalau bukan PewDiePie. Dia adalah seperti King of Gamers mungkin, karena dia adalah YouTuber gaming. Mungkin dia adalah memiliki subscriber terbanyak di dunia, padahal dia hanya bermain games. Tapi kadang juga dia suka mereview games, tapi dia mulai dengan bermain games. Buat kalian yang tahu mereka, masa sih nggak pengen seperti mereka, ya kan? Mereka aja bisa. Masa kalian nggak bisa? Pasti kalian juga bisa, ya kan? Kalian yang tertarik pasti pengen tahu cara kayak gimana. Atau mungkin sekarang kan di Indonesia udah ada e-sport, betul kan? Di Indonesia itu sekarang udah ada e-sport, yang berarti Indonesia aja udah mengakui beberapa game. Kalau Indonesia udah mengakui beberapa game untuk menjadi ajang olahraga atau menjadi ajang internasional electronic sport, e-sport, yang berarti kalian bisa menjadi kebanggaan Indonesia dengan bermain games kesukaan kalian. Jika kalian bingung ingin menjadi gamers yang bisa terkenal dan bisa mendapatkan uang, enaknya jadi gamers apa ya? Maksudnya jadi tipenya seperti apa? Kalian bisa memilih seperti menjadi YouTubers gaming, streamers, atau menjadi profesional gaming. Kalian bisa pikirkan baik-baik dan matang-matang tentang apa yang kalian inginkan saat kalian ingin menjadi profesional gamers. Tapi jelas menjadi gamers yang sukses itu tentu nggak mudah dan nggak sembarangan.
pasti ada syaratnya ya kan. Pasti ada beberapa syarat untuk menjadi profesional gaming atau gamer yang handal yang bisa menghasilkan uang, betul kan? Kali ini saya akan sebutkan apa aja sih syarat-syaratnya. Syarat-syarat umum mungkin. Berikut syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, siapkan komitmen Anda. Komitmen sangatlah penting dalam segala hal. Kalian akan mampu melakukan sesuatu dengan hebat dan sukses apabila selalu mengedepankan komitmen. Sebagai seseorang yang ingin memulai sesuatu, kalian harus menanamkan, kalian harus bisa menanamkan keyakinan untuk menekuni bidang tersebut. Untuk sukses dalam games, fokuslah menekuni game yang kalian gemari dan tanamkan pikiran positif tentang itu. Jangan sampai komitmenmu goyah akibat pemikiran negatif orang lain soal pemain games. Tetaplah fokus dan tentukan target kalian tahun ini untuk menguasai game yang kamu gemari, sehingga kalian bisa menjadi gamers yang handal tentunya. Beragam keuntungan sebagai profesional gamers pun pasti kalian akan capai. Yang kedua, menguasai game kegemaran. Setelah berkomitmen menjadi seorang profesional gamers, kalian akan lebih fokus menekuni dan meraih pencapaian sebagai seorang gamers sejati. Untuk menjadi seorang profesional tentu harus menguasai bidang tertentu, bukan? Oleh karena itu, berorientasilah untuk menguasai salah satu jenis game. Karena jika kalian menguasai salah satu jenis game, peluang untuk menguasainya lebih besar ketika memulai dari satu atau beberapa game yang kalian sukai. Kalian akan lebih santai dan tak terbebani ketika harus menguasai game tersebut. Betul kan? Kalian pasti akan lebih santai dan tak terbebani ketika harus menguasai game tersebut. Bahkan kalian akan sanggup bersaing. Bahkan kalian akan sanggup mencari triknya agar bisa bersaing dengan lawan yang lain. Jika demikian, kemenangan bisa selalu ada di pihak kalian. Yang ketiga adalah rutin berlatih. Seperti dasarnya kita belajar atau kita berolahraga, kita bermain futsal, kita bermain basket, apapun jenisnya. Dengan berlatih, itu akan melatih diri kalian terbiasa dan lebih ahli dalam melakukan sesuatu. Rutin berlatih adalah kunci menjadi seorang profesional gamers. Kalian membutuhkan latihan yang berkelanjutan untuk melatih koordinasi. Kalian membutuhkan latihan yang berkelanjutan untuk melatih koordinasi tangan serta strategi bermain game. Semakin sering memainkannya, semakin cepat kalian menguasainya. Beragam kompetisi semakin sering memainkannya, pasti kalian semakin cepat untuk menguasai game tersebut, ya kan? Beragam kompetisi pasti akan mampu kalian taklukkan. Dalam berlatih, jangan lupa menyusun jadwal harian juga, agar kalian tidak mengganggu aktivitas lainnya. Penjadwalan juga mengatur waktu bermain penjadwalan juga mengatur waktu bermain game agar tidak berlebihan. Jangan lupa pula untuk menggunakan waktu secara efektif setiap kali berlatih. Siapkan peralatan bermain game yang memadai agar melancarkan kegiatan berlatih. Dengan cara ini, performa kalian pasti akan cepat meningkat. Yang keempat, yaitu membentuk tim. Untuk kalian yang ingin menjadi seorang profesional gamers, kalian perlu bergabung dalam sebuah tim, pastinya, kan? Selain memicu performa yang lebih handal, bergabung dalam sebuah tim bisa menambah semangat dan menyumbangkan trik bermain yang belum kalian ketahui. Buatlah tim yang solid bersama teman-teman kalian yang sesama gamers,
agar kalian bisa berlatih dengan tim lawan dan pada akhirnya kalian bisa mengikuti kompetisi. Yang kelima, ikuti berbagai turnamen. Mengikuti kompetisi atau turnamen game merupakan pilihan yang harus ditempuh. Bersama tim yang hebat, kalian bisa mulai dari kompetisi yang kecil dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bisa mengukur seberapa besar kemampuan kalian dan tim kalian di antara tim lawan. Cobalah terus sampai berhasil memperoleh peringkat juara. Penghargaan ini akan memotivasi kalian lebih giat lagi. Yang keenam, bergabung dengan komunitas gamers. Kalian juga harus aktif dalam sebuah komunitas gamers. Relasi sangat dibutuhkan dalam bermain games. Melalui relasi ini, kalian bisa mendapatkan teman baru yang bisa jadi sudah menjadi profesional gamers yang handal. Jadi, bersiaplah mengenal dunia gamers yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah membangun dan menjaga reputasi. Tidak hanya untuk artis, influencer, tinggi-tinggi, pejabat. Kalian sebagai profesional gamers juga harus menjaga dan membangun reputasi diri dan tim bermain dan tim kalian dan tim bermain. Membangun dan menjaga reputasi diri dan tim bermain sangatlah penting demi kelancaran karir kalian. Reputasi yang baik atau sangat baik akan mendukung langkah kalian dalam setiap hal. Dan berbagai kesempatan pun pasti akan terlebar. Dan berbagai kesempatan kalian akan terbuka lebar. Mulai dari penawaran bergabung dalam tim handal, menjadi influencer gaming, sampai panitia kompetisi. Semakin aktif kalian berlatih dan konsisten pada tujuan untuk menjadi profesional, tentu semakin besar peluang kalian untuk terwujudnya impian kalian menjadi profesional gaming. Tetaplah berpikir positif untuk meraih tujuan kalian dengan cara yang positif juga. Berkompetisilah secara sehat dan teruslah menjalin relasi. Jangan pernah puas agar impian kalian semakin nyata. Soal keuntungan materi, profesional gamers juga punya peluang kok. Syarat-syarat inilah yang bisa mendorong kalian agar kalian bisa menjadi profesional gamers yang sukses seperti idola-idola kalian. Yang terpenting adalah kalian harus berani untuk melakukannya, dan yang terpenting adalah kalian harus melakukannya dengan rileks, santai, dan juga senang. Karena buat apa kalian bermain games tapi kalian sendiri tidak senang, bukan? Mungkin dari sekian banyak orang masih banyak yang mendengar apa kata orang lain, betul kan? Yang menjadikan keinginan kalian, yaitu menjadi sukses dengan bermain games, menjadi terhambat karena kalian lebih mendengarkan cibiran orang lain, termasuk orang dekat Anda dibanding Anda sendiri. Jika kalian memang ingin melakukannya, cobalah untuk menjalaninya dulu. Mungkin memang di awal-awal sangat berat dan sulit. Seperti kata salah satu gamers yang sedang naik daun saat ini, yaitu Winda Basudara. Dia mengatakan kalau dia tuh dulu perjalanannya sangat panjang. Dari yang sedikit menonton, lalu tiba-tiba turun. Dia mengatakan kalau dia dulu perjalanannya sangat panjang, dari yang sedikit menonton, lalu tiba-tiba bertambah penontonnya, dan tiba-tiba turun lagi. Dia menceritakan kalau dia merasa sangat tertekan dengan apa yang sedang dia kerjakan. Dia bertanya-tanya, apa ada yang salah dengan dirinya atau di gamenya? Tapi dia tetap tidak menyerah sampai sekarang, dan dia adalah salah satu streaming gamers yang terbilang sukses saat ini. Saya sangat mendoakan untuk kalian yang sedang berniat untuk menjadi orang yang sukses dengan bermain games. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Karena jika kalian jatuh, kalian akan
tetap berada di antara bintang-bintang. Sekian dari saya, Renaldi Nugraha. Selamat siang.